ini kenapa kayak saya masih SMA kayak dulu. Jadi mungkin disitulah niatku pertama mau melatih basket di bawah untuk Sultra. Alhamdulillahnya pas saya selesai S1, saya lanjut S2, saya beasiswa Kementerian Olahraga. Nah itu pakai sertifikat basket. Wah, ini poinnya, ini poin. Jadi mungkin buat adik-adik sebenarnya ternyata dengan sertifikat itu kita bisa pakai ketika mahasiswa mereka ternyata begitu. Jadi kita mempersiapkan dari kecil. Dari kecil. Tapi yang paling penting itu sebenarnya kita mempersiapkan adik-adik ini bukan hanya untuk memenangkan pertandingan, tetapi juga memenangkan kehidupan. Pas Faris lagi ngumpul di lapangan voli, dulu kan lapangan voli sama lapangan basket jadi satu ya di SMP 1. Saya lihat di situ ada perempuan yang saya kagumi. Wah, ambil. Buset. Halo teman-teman semua. Luar biasa. Saya sendiri kayak ini? Tidak dengan saya tuh. Aduh, mantap. Tapi Bang, sudah lama, ya ampun. Barusan tadi belum lama ini. Iya. Sama kita juga kakak. Luar biasa mereka bisa luangkan waktunya hari ini siang yang kalau siang memang panas tuh, tapi saya rasa adem di sini karena mungkin saya bersama Bintang ya. Bintang itu Siapa bintang itu? Hah? Siapa bintang? Coba lihat siapa yang paling terang. Saya dong. Saya gelap masalah. Saya dong. Iya enggak? Iya. Karena saya di sini pakai sarung etnik buton dan tadi saya bawa bola basket. Karena kita sama anak-anak basket, mudah-mudahan nanti Bogor bisa jadi kota basket. Sip, mantap. Tapi sebelum itu kita pembukaan dulu. Oke Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza dan Bang Ivan di podcast Ranato. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial Bang ya. Berkaitan tentang event-event yang sedang berlangsung saat ini di Ngalu-Ngalu Arena. Itu ada pertandingan apa Bang? Pertandingan basket Jamret Cup. Kelereng, balap karung kayaknya. Sabar bukan itu. Balap sarung. Sama Makia. Iya. Nah, berkaitan tentang event-event itu, kita ini pengen tanya-tanya mengenai Miracle dan event itu juga. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin dari kami, ini mau tanya dulu perkembangannya awal mula. Sebelum perkembangan kita mau bahas dulu ini Miracle itu kapan berdirinya? Mereka ini siapa dulu? Ya. Oh iya betul. Pasti banyak yang bertanya-tanya. Iya betul. Saya tahu hasratmu teman-teman. Saya tahu. Kalian pasti ingin tahu siapa mereka ini toh? Ya betul. Kau kan memang bagian dari sini tapi karena pernah kau jadi Miracle toh? Ya dulu sih. Di Miracle ini siapa yang kuat bertahan? Lemah berantakan teman-teman. Jangan lemah makanya tidak bisa di sini. Betul. Satu kosong. Oke teman-teman yang pengen lebih dekat atau mengenal lebih dekat tentang Miracle, hari ini kalian saya nafkahi hasratnya. Iya. Oke. Mari. Jadi ini sebelum mereka mengenalkan diri, saya kasih kenalkan, saya antarkan kalian ya. Jadi ini di sini ada dua saudara, memang saudara tidak sedara, tapi sama-sama berdarah-darah kemarin. Nah ini ada saudaraku Ari, ada juga kakak kelasku. Tenang Aldo, saya tidak langkahi kamu. Ada saudaraku juga Aldo yang kemarin sempat ke Malang, teman mandiku, teman mengajiku, teman banyak hal. Apalagi yang kita belum bikin Aldo. Ini Aldo, ada kakak Ode yang super duper sibuk. Tadi ini sebenarnya harusnya dari tadi kita mulai, tapi karena kita ini bisa sekali mengimbangi ya anak-anak ya. Oke, jangan ulang ya kakak Ode ya. Ya siap. Kakak Wai yang selalu on time, kelihatan sekali memang integritasnya. Itu kakak Wai yang berkacamata. Kalau kacamata itu kan selalu identik dengan smart. Ya dia smart. Kakak Ode juga begitu. Ini kakak Ode. Kacamata ini smart. Ini kakak Wahyu, ini kakak Aldo, ini kakak Ari. Oke, kita mulai dari mana, kiri atau kanan? Ya, pertama kita perkenalkan. Kan tadi sudah perkenalan singkat dan mereka ini tergabung dalam grup yang namanya Miracle. Ya, Miracle. grup band. Grup ya dulu Miracle itu awalnya dulu grup band. Saya tahu dulu Miracle ini kan di
saya coba ya. Iya. Saya tahu saya Miracle ini dia benar-benar mencuri perhatian. Bus. Dulu kan kalau bukan anak motor, anak band atau anak basket. Iya. Jangan salah, anak basket itu dulu sangat menggigit. Tapi lebih menggigit anak motor. Karena kita anak motor, Son. Ya Pak, tapi ini dulu apa? Awal-awal dulu. Kenapa sampai kepikiran dulu pengen bikin klub basket begitu? Yang mulai dulu itu siapa? Kitanya bagaimana? Awal mula. Ya, awal mula. Miracle. Berat sejarahnya mereka langsung. Iya, sejarahnya Miracle dulu. Berangkat dari mana ini bareng? Mungkin yang berkacamata kayaknya karena kelihatan seniornya tuh. Yang paling Yang senior kita. Ada 3 kacamata yang mana? Oh, kalau saya kacamata gaya-gaya. Kan saya entertainer. Kalian kan olahragawan. Kalau dilihat dari sejarahnya sebenarnya Miracle itu hanya berganti nama. Mengetap. Ya. Karena dari awal terbentuk tim basket itu awal dari SMP 1 Bau. Jadi kelas 1 kayaknya. Ya, Jadi kelas 1 kalau saya tidak salah ingat ya Wahyu itu dulu pegang bola di lapangan. Sore-sore saya lihat Bola kaki. bola basket, Bang. Dia bola basket, jadi saya gabung. Setelah awal kita kenal sama Wahyu, terus ada Ricky dan beberapa letting lainnya. Setelah kita main, kita coba bentuk tim kita pada saat itu, sehingga kita punya keinginan untuk mengikuti sebuah event. Sampai di SMP 1 itu juga kita pernah buat event, sekali buat event. Dan nama itu kita bentuk dulu namanya Delta. Iya, Delta. Delta itu masih seangkatan, seumuran sama kami. Letting ya. Letting istilahnya letting. Tahun 2004 kayak ini. Setelah SMA kelas 1 kita masih pakai nama Delta. Nantilah kelas 2 baru kami ketemu Ari kan 2011 masuk. Ya. 2008 kelas 1 2008 2009 2000 kalian kan 2000 kelas 1 ya? Satu. Saya kakak kelas. Kami kelas 2. Terus ada anak kelas 3 beberapa orang. Nah, itu kita gabung lagi dari berbagai SMP gabung. Kita rasa sudah klop, ya kita pengen buat event lagi. Awalnya sih Coba-coba. Lama-lama. Awalnya malu. hanya malu. Jadi dari Delta kita berembuk itu disepakatilah Miracle namanya. Dulu sempat ada yang bilang kita ganti saja namanya Soul. Bukan ganti sih, The Soul dulu baru Miracle. Soul itu karena mungkin teman Sejiwa begitu. sejiwa. Baru dulu juga ada masih keluarnya motor Mio Soul. Oh, Dan belum ada janji jiwa. belum. Karena dulu tidak ada yang mengingkari. Iya. Kebetulan yang kasih nama juga dulu salah satu basket dan pelawak. Siapa? Pelawak. Samad namanya Samad. Oh, sama. Oh, iya. Lebih ke pelawak kayaknya kan. Lebih ke pelawak yang basket. Bang Samad Nurdin. Mungkin Wahyu bisa tambahkan? Iya, Bang. Ya, jadi pada saat itu pas SMA kelas 1, kelas 2, mereka kelas 1, kita kelas 2. Tapi memang dari SMP sudah basket sama-sama. Saya belum, Pak. Belum, awal belum. Oh, 2011. Saya masih jadi anak band. Oh, iya. Masih jadi anak motor. Iya. Oh iya, jadi adik Iya, kelas iya, itu iya. baru Ari kayaknya. Ya, Adik kelas. baru hari. Luar Tidak, biasa ini hegemoninya kakak kelas kami. dulu. Iya. Basket. Jadi Si- dulu sendiri kan? di lantai 2 kita kumpul saat itu. Lantai 2 SMP. Lantai 2 SMA 1. SMA 1. Jadi Masih Oke. Paris kayaknya. Jadi masih ada mereka Ricky, Kak Ipa, Ada Oji juga, Adi, kalau tidak salah itu, bener. Samad. Jadi kita Miracle setujunya. Tiba-tiba tercelotuk saja Miracle. Mungkin ada bisikan-bisikan juga tuh. Iya. Ya. Saya itu Bisikan. bisikan. Jadi setelah kita cross-check, jadi kan dulu kita ini tidak terlalu pintar. Miracle ini apa sih artinya? Cek-cek buka kamus, oke ajaiban. Keajaiban. Jadi kita berharap awalnya dulu pas berjalannya tim basketnya kita ini, semoga tim basketnya kita ini bisa membuat keajaiban lah, baik itu di bidang basket terutama
sama di pertemanan kita. Cuman memang dari 2008 sampai sekarang 2023 sudah masuk 15 tahun. Wih, 15 tidak gampang. Alhamdulillah ya kita masih tetap sama-sama. Sudah berapa kali juga bikin event Miracle Cup. Nah, semoga di 15 tahunnya ini kita bisa bikin yang Miracle Cup 3 ini. Mereka besok anniversary. Iya. Oke, tadi jadi secara ini tadi saya tangkap kalau mereka ini adalah founder ya, secara tidak langsung ya, kakak-kakak kelas kita ini. Saya tertarik dengan bagaimana kalian bisa masuk di Miracle. Iya, betul. Kenapa bisa? Kau ini teman motor dulu, jadi dia dulu aktif di saya. Kita main bola, sempat ini sampai kita bilang hari ekstrim kita ganti hari basket. Wih. Karena saya belum tahu Miracle tuh. Saya cuma tahu mereka main basket. Tapi makin ke sana, makin ke sini. Iya. Saya jadi tahu itu Miracle. Jadi bagaimana bisa masuk kemarin? Iya bang, masalahnya kan apa? Ini dari basket, baru kita motor, baru Bang Aldo juga. Band. Baru anak band nomor satunya Semangsa dulu. Sampai tidak kenal Aldo dulu. Siapa tidak kenal Aldo dulu? Sama Ari Ekstrim, sampai tidak kenal Ari Ekstrim kalau motor-motor. Kalau saya sudah tidak dikenal. Iya. Ipan apa? Ivan XP. Bang, coba kita ceritakan dulu bang. Iya. Jadi kalau saya pertama itu masuk basket sebenarnya ceritanya lucu. Nah, jadi awalnya itu kan main bola. Nah, yang kebetulan Tolong jujur ya, jujur. Ya, tolong, terus story tolong. kebetulan dulu pemain bolanya sekolah. Jadi kalau saya sama Ivan ini, kalau saya tidak main angkatanku kalah. Oh, Yang paling jago dulu. Jago-jagonya kita beda. Jadi karena saya beralih dari bola ke basket, jadi saya dimusuhi sama angkatanku. Masih sama-sama kulit bunda. Itu dulu ceritanya. Tapi alasan paling pertama sih karena punya teman kan anak Delta juga namanya Faris. Oh iya. Kebetulan angkatan juga. Pas Faris lagi ngumpul di lapangan voli, dulu kan lapangan voli sama lapangan basket jadi satu ya di SMP 1. Saya lihat di situ ada perempuan yang saya kagumi. Makanya saya udah jujur. Sorry saya potong ya. Dua hal yang bikin kita memang mau sekali kamu. Tapi lanjut dulu Sur. Lanjut bang, ada. Pokoknya karena lihat dia, kebetulan lihat Faris di situ, jangan tanya, Faris kau bikin apa di situ? Tidak ada mau bikin pertandingan basket. Saya kan basicnya mungkin suka juga basket, tapi tidak pernah main basket. Ketemu Faris, kau mau gabung kasut? Saya bilang siapa? Itu cewek tambah suka basket. Sebenarnya ini mau ketemu Faris atau ketemu itu cewek? Nah itu dia. Karena saya tanya, Seram, Bang. bagaimana kalian basket? Tidak ikut saja dulu panitianya. Siapa panitianya itu yang di pinggir lapangan. Sobat, berarti nih Pak, jangan sampai berarti Miracle ini atau basket ini tempat menemukan cinta sekaligus luka. Makanya namanya, Modusnya bang. makanya namanya keajaiban. Mungkin karena keajaiban itu dipertemukan. Siap. Gitu. Tapi ternyata cuma jadi pelajaran. Keren. Sama bilang saya dapat undangan itu enak jangan. Kebetulan hari Sabtu acaranya. Kenapa terlalu menjurus oleh? Oke. Bukan lebih dekat dengan Miracle kan? Jadi kalau saya ceritain seperti itu. Nah, kemudian angkatan Koda Faris, kemudian ketemu Kakanda Wayu, Riko dan yang lain-lain. Kemudian diajar basket kan. Ternyata olahraga ini menurut saya sangat menarik. Mungkin karena pas main bola saya bosan begitu-begitu saja. Terus kan kehidupan di angkatan kita dulu cuma motor. Motor karena tidak ada media sosial kayak sekarang, motor. Terus kayak main bola sama band seperti itu kan. Jadi saya pilihnya ke anak basket. Entah kenapa karena pas saya pegang bola basket kayak tabrakan persaingannya di lapangan basket itu seru. Jadi kayak hal susah begitu, tidak gampang dipelajari. Karena kalau bola kan istilahnya kita cuma lihat bola tendang gitu. Pas lihat basket ini tantangannya kayak menurutku susah, makanya saya mau menuju basket. Tapi tidak susah untuk dapatkan dia atau bagaimana? Susah di lapangan baku senggol, tapi untuk baku Tidak, kalau dapatin dia waktu itu tidak susah sih. Sangat gampang lah. Karena keajaiban. Tidak susah, hanya lepas yang susah. Gagal lagi nanya orang. Jadi awal masuknya itu seperti itu karena menurutku basket itu olahraga yang sangat menarik, menantang lah. Pada saat challenge-nya banyak dan beda saja bola itu kayak ada sesuatu yang beda bola dengan basket lebih menarik lah menurutku. Luar biasa ya man. Kalau Kakak Aldo, Kalau saya itu kebetulan tinggalnya tuh di Toba, terus dekat rumah saya itu ada lapangan basket. Tapi
waktu masih SMP itu memang sudah suka basket, tapi SMP itu kecil sekali saya. Maksudnya Sama. Maksudnya bagaimana bang? Maksudnya sudah suka basket, tapi insecure aja sama tinggi badan. Oh, Karena di iya. pikiranku dulu itu pemain basket itu harus besar, harus gede. Tapi kalau suka itu dari SD sih sudah mulai tertarik sama basket. Soalnya keren saja sih, dari sepatunya. Oh iya. Keren. Kalau anu bang apa? Pemain yang bikin kita jadi suka basket waktu SD itu apa? Michael Jordan? Bukan. Saya tidak ikutin eranya Michael Jordan, tapi di Kobe Bryant gitu, Oh, di LA Lakers. Jadi tidak ikuti eranya siapapun, dia akan bikin era. Semoga ya. Amin. Eranya Celtic dulu kalau itu. Lanjut bang, terus Kelas 1 SMP cuma lihat. Nah ini sama kayak Ari. Ada juga itu teman seangkatan juga, Faris, temannya kita juga. Jadi Kontribusi dia untuk mereka. dia pintar racun orang, tapi nggak konsisten dia. Jadi dia ngajak. Dulu ini keluarganya sepupunya. Sepupu sekali kan? Satu kali. Tidak profesional di sini. Ayo siap. Dia sampai di lapor. Ternyata Faris. Di dalam juga tidak bisa bikin apa-apa sih. Faris boleh katanya Jadi, tim orang. Diracuni sama Faris pas kelas 2 SMA. Ada pertandingan umum. Kebetulan itu hari di 2009 atau 2008 Gabatom Cup. Oh iya. Di situ ya lawannya Miracle. Saya belum masuk di Miracle dulu. Dan kita pakai bajunya Delta, dan kebetulan saya pakai bajunya Reza dulu. Iya. Oh, Ya kan si baju biru. Ya, itu merah itu hari. Jadi sebenarnya bersangkut banget semuanya ini. Saya yang memang bukan anak miracle. Coba aku tidak pindah baca pada mereka juga. Ya. Semua bakalan basket pada waktunya ya. Lanjut bang. Kelas 2 SMA lagi main biliar, Faris bilang, ayo main basket. Pada saat itu yang bilang iya itu cuma saya. Teman-teman yang lain, teman-teman band itu kayak masih ragu, tapi kebetulan saya bisa juga racunin mereka ya. Mereka ikutlah, kita ikut basket. Jadi saya ikut basket di 2009 atau 2008 kelas 2 SMA lah. Tapi kan kita basisnya ini bang, anak band. Anak band ya. Mungkin kebetulan itu saya saja yang racuni lagi mereka. Soalnya dulu kan mereka yang racuni saya jadi anak band. Terus saya rasa kayaknya bukan saya. Iya. Basket ternyata. Apa saya coba di basket kelas 2 SMA itu memang kalah jauh. Lawan Miracle dulu itu kita poinnya cuma 2 poin. Ada kakak Ari, ada kakak Wahyu. Sebenarnya memang namanya Miracle itu karena kita masih kecil dulu, masih SMA lawan orang sudah dewasa. Kita berharap ada keajaiban bisa menang, tapi nyatanya Ya pokoknya kita kalah lah. tetap dibantai lah. Timku itu hari GRS Junior. Oh Yang pertama tim basketku sama tim band, sama anak-anak band itu. Terus aku chat Ari, kan kebetulan Ari juga teman seangkatan sekolah. Jadi Satu chat kelas bang tidak bang? Dia tidak sebenarnya kakak kelas tapi tinggal kelas. Aduh. Salah orang begini. Salah orang bukan saya. Ada yang satunya. Salah lagi bang. Harus saya ajarin kan dulu sini. Ada Saya punya letting saya. Jadi shotnya kalian sekarang. Ya. Ayo next. terus minta ajar di Ari. Kebetulan di rumahnya Ari itu ada ring basket. Oh iya. Jadi latihan sampai jam 12 malam. Oh, pernah kan sempat juga dulu kemarin ya. Kalau Aldo ini ceritanya saya main basket sore-sore. Main sore tiba-tiba Aldo datang. Bilang, bisa gabung gak main basket? Kebetulan di lettingku main basket cuma saya sama Ibo. Jadi minoritas ya. Ya memang lettingku cuma saya. Letting di atas itu banyak. Ini kanda-kanda aku letting bawah juga banyak. Aldo masuklah dengan senang hati saya. Ayo Aldo masuk di sini. Aldo ternyata sama yang lain-lain beda niatnya. Ternyata niat sekali. Sampai dia jam 12 malam, jam 2 malam di rumah. Atau jam 1 nanti abangnya telepon, Ari di mana? Aldo ada di situ. Aldo, oh aman ya sudah. Begitu tiap malam. Konsis memang dia. Sampai SMA 1 ada lampunya itu gara-gara Mereka. Dari SMA 1 ada dalam kita, basket ya. Gara-gara basket. Dari SMA 1 itu kalau hujan banjir kayak kolam gitu. Oh iya. Dari ringnya masih begini, kita akan benarkan. Luar biasa positif sekali basket ini. Berarti bang, karena bang Ari ini kita ikut. Iya, jadi memang saya kayak Ari ini
sampai saya kuliah di Malang pun ya saya sama dia. Oh iya betul. Berarti dari dulu bestian Bang. Iya besti. Perlu diketahui teman-teman, mereka juga ini bawa basket itu bukan hanya main di sini, sampai kayak Malang juga kemarin, dan mereka orang berpengaruh juga di kampusnya. Iya, mereka pernah jadi ketua juga di sana. Wih. Apa lagi namanya kemarin? CBBBBB. CIBBN. Oh, CIBBN. Jadi itu UKM kampus. Oke, kamu. Jadi memang yang sangat, karena Ari itu hari pakai nomor 11, saya pakai nomor 10. Iya. 11-10 sebenarnya pengennya kayak gitu dulu. Subasa Misaki. Ya begitu, maunya kayak gitu. Ceritanya saya yang passing, Aldo yang tendangan jarak jauh. Oh, jadi berarti mereka ini terbentuk secara tidak langsung ya, secara keajaiban. Ya. Bukan, kan Jadi- biasanya kalau tim-tim itu Bang saling rekrut atau ada Ya. pendaftaran. Kalau ini memang ada ada penrekrut pendaftaran sendiri, Dulu, tapi jadi kan pas 2008 sampai seterusnya mereka kan memang sejak 2008. Jadi kalau dulu itu mungkin open recruitment-nya itu lebih kepada siapa yang mau tertarik. Jadi kita tidak buka kayak ayo daftar di Miracle, tidak, tapi lebih kepada mungkin personal, kedekatan emosional, saling ajak-ajak teman-teman. Cuman memang kalau secara organisasi kita tertib administrasi itu nanti 2019 ya, sebelum Covid. Jadi maksudnya dari 2008 sampai 2018 itu mungkin 10 tahun itu memang Miracle secara organisasi sudah ada. Nah, secara klub Secara klub sudah ada, Komunitas ya, secara organisasi belum terbentuk. Jadi dari 2008 sampai 2018 itu siapa saja bisa jadi ketuanya. Siapa saja bisa. Sama saya bisa gitu aja. Jadi kayak kami sama Riko ini mungkin hanya senior saja, istilahnya senior, tapi kita saling koordinasi sama mereka, Ari, Aldo, kalau mau ikut bertanding, kalau mau ikut apa, siapa yang melatih dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti di 2019 baru pemilihan lah, ada tertib administrasi, ada ketua yang pertama sampai yang ketua kedua sekarang Ari gitu. kita bentuk ADRT. Sampai bentuk ADRT juga. Mulai kayak mulai serius di sini. Ya, Nah, mulai. pokoknya dari klub kita jadikan organisasi. jadi dari olahraga rekreasi menjadi olahraga prestasi. Top sekali tuh Bang. Ini Oh, seharus- Cicu ini. Banyak juga kayaknya. Jadi seperti itu, walaupun kita butuh waktu 10 tahun untuk tertib administrasi, tapi selama 10 tahun itu ya kita juga sudah punya ya junior-junior lah, ada yang di SMP 1, ya walaupun orang melekatnya mereka itu di SMA 1, tetapi memang beberapa teman-temannya kita tidak berasal dari SMA 1 juga, ada yang dari SMA 2, Welcome ya. ada yang dari STM, ada yang dari ya Jakarta, Ada yang dari Jakarta. ada yang dari Jakarta. Siapa? Yang punya Bisa Ada yang bilang dari aja, Jakarta. Bisa Jadi bilang kita aja. saling yang punya tempat ini mungkin ya. Yang punya tempat ini dari Jakarta ini. Kita belum minta terima kasih sama yang menyediakan tempat ini. Oke, mungkin Kebetulan kita- anak miracle juga Ya. dia ternyata. Kita sponsor sedikit dulu kalau gitu. Jadi sponsor sana kalau kali ini itu disponsori oleh Tals PSK jadi Tals juga Tals PES, PES. dua-duanya kan? Dua-duanya nih. Dua-duanya kan sama. Ya, pokoknya kali ini kita disponsor penuh. Itu yang punya senyum-senyum ya. Awas memang kau katanya, awas memang. Kentang goreng sih. Kopi, aduh kopi. Ya. Oke, tapi sebelum lebih lanjut ini Bang, kita mau kembali dulu ke sejarah awalnya terbentuknya Miracle dulu yang tadinya Delta, kemudian saya masih mau penasaran sama Bang Aldo. Kan kalau Bang Ari tadi karena ada cewek, Iya. kita tidak mungkin Dia ada bilang cowok. begitu lah Bang. Dia dulu Dia ada coba saya coba wakil ya. Iya. Dia dulu karena mau tinggi nih. Jadi kita 3 orang baku ikut. boleh. Kita dulu baku ikut-ikut itu. Saya kaget juga saya datang. Pas saya datang itu ada dari Baca mungkin ya. Betul, Saya datang. Saya bilang mana nih teman-temanku yang dulu ya? Kalau teman-temanku kayak yang motor itu kan saya sudah tidak terlalu bagaimana. Saya lihat nih saudara Pak Aldo ini waktu saya mau pergi, saya dulu pernah sempat main dance. Kita satu tim juga dance ya. Makanya saya bilang apalagi kita tidak bikin Aldo. Kita sampai bergaul di Gunung Kelor hanya untuk tahu dance. Tapi tiba-tiba pas saya datang, kenapa lah Aldo sudah bisa tinggi nih? Saya kira dia minum obat. Ternyata dia main basket. Saya mau coba juga masuk Miracle, tapi ya memang bukan jiwaku di sini. Tapi bagaimana Bang? Betul itu Bang. Memang Dia mau tinggi dulu, jadi kita dulu tuh. Ayo Bang, ayo lah. Kalau Kaget tuh biasanya. emang dari kecil itu suka basket memang, suka sekali. Jadi dulu datang di lapangan itu cuma punya bola, terus kasih ke senior main lihat-lihat. Maksudnya kayak peraturannya saja sudah buat berpikir. Ya. Baru kan di keluarga itu kebanyakan mainnya main bola.
Jadi kayaknya saya pengen beda saja sih, pengen beda terus memang pengen tinggi juga. Iya. Pengen tinggi juga, mungkin di basket lah. Tapi betul-betul benar tahu basket itu pas kuliah di Malang. Pas kuliah di Malang itu betul-betul jadi anak basket. Dulu waktu masih di sini masih anak basket, masih anak band, anak basket. Maksudnya belum ditentukan pilihannya gitu. Pas di Malang baru betul-betul, oh saya ini anak basket. Saya cinta basket. Iya, luar biasa. Berarti dari dan alhamdulillah sampai sekarang masih basket. Masih basket. Berarti ini Bang apa? Waktu SMA kan masih sama-sama. Terus ke apa? Lanjut kuliah di Malang. Kalau Bang Riko dengan Bang Wahyu kan di Jogja. Nah, terus itu keadaan mereka saat itu bagaimana? Nah, Iya. Apakah sempat vakum atau tetap berlanjut atau Mungkin bagaimana? di kakak yang selalu kontrol. Jadi pas kita kuliah, saya kan 2010 tamat di sekolah. Jadi pas kuliah pasti ada momen-momen kita libur. Nah, jadi memang kalau dulu itu basket hanya beberapa saja mungkin klub di bawah ini. Salah satunya Miracle tadi. Jadi belum terlalu begitu banyak, belum terlalu kompetitif lah dulu. Jadi walaupun kita tinggal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, adik-adiknya gitu masih bertahan. Jadi pas pulang liburan kita kembali lagi. Karena tadi saya bilang kalau Miracle itu kan identik dengan SMP 1 dan SMA 1. Pas pulang liburan ya kita ketemu lagi sama adik-adik, kita bikin lagi komunikasi lewat Facebook. Dulu kan masih di Facebook, komunikasi lewat Facebook, kita kasih lagi pembelajaran. Habis itu kita tinggal lagi dan alhamdulillahnya mungkin ya tadi lagi-lagi karena Miracle tadi ya keajaiban tadi, adik-adik ya masih tetap bertahan juga di situ. Nah, sampai sekarang ada grup WhatsApp, nah sudah mulai lebih teratur lagi lebih tertutup. Ini kan Miracle sudah 15 tahun ya, Iya, tidak 15 gampang untuk konsisten di waktu 3 periode itu. Nah, jadi dalam 15 tahun itu spirit apa yang kemudian teman-teman di sini masih konsisten menjalankan Miracle? Debut pertamanya mungkin tadi dari event yang pertama, ternyata mereka juga sudah bikin event. Iya. Nah, debut pertamanya Miracle ini di mana? Ngiri patah langsung pertanyaan tuh. Iya, patah. Patah langsung pertanyaan. Gas. Debut pertama Miracle. Pada saat itu mungkin yang hal yang berkesan di debut pertama biasa kan hal-hal yang pertama itu berkesan kayak kau jatuh cinta itu kan itu berkesan. Jadi debut pertamanya Miracle itu hari kalian bergabung menjadi tim untuk mengalahkan lawan itu sejak kapan? Apakah debut pertamanya waktu bikin event atau main di eventnya orang? Oh iya betul. Pas mungkin kalau kita kan dulu pas SMA dulu SMA kita di SMA 2 Cup. SMA World Cup. Memang kita kalah terus dulu di final. Kalah di final, runner up ya? Kalah terus. Soal Nanti, runner up. nanti mungkin di zamannya mereka Ari nih yang juara Kendari waktu itu nih. Oh, karena mungkin memang- Ari atau sama Aldo bisa jelaskan saya. Saya angkatan gitu angkatan pemenang kayak Ya. apa? angkatan emas biasanya di sini. Iya. Benar lagi kita kan kita 3 orang mereka 2. Jadi awalnya itu mulai juara itu mereka. Jadi mereka juaranya. Tapi debut awalnya itu di turnamen apa Bang? Kalau dari deltanya sih kita bikin Delta Cup. Kalau Miracle-nya Bang? Miracle itu kita ikut Kayaknya event-event SMA begitu ya. Event Oh, SMA. event SMA yang SMA 2 Cup. Dulu yang sering yang Event-event sering dulu kan pelajar, event-event Oh, pelajar. pelajar. SMA 2 Cup dulu SMA 2 Cup kayaknya. yang pertama kali. Itu Tapi ada kan, SMA 2 itu apa nama klubnya itu? Apa itu? Jambret. Jambret. Oh, Jambret. Oke. Tanya macam-macam. Tapi yang mau ditanya ini Bang, apa maksudnya pas pakai alma mater Miracle begitu? Oke, betul Di kita tidak pertama memakai, kali. kita hanya Ya, maksudnya itu. Oh my god. Iya, memakai kampus. Iya, kampus. Oh iya. Oh, betul. Tidak. Maksudnya pakai label Miracle itu. Baju pertama kayaknya warna putih ya. Warna putih. Putih. Goreng malam itu. Garis-garis. Ini kelas 1 SMA itu. Baru itu Belum masuk saya tuh. Jadi rata-rata yang punya baju putih loreng-loreng itu, Ya, itu rata-rata founder-foundernya. Oh, sponsor-sponsornya kayak Kak Wahyu dan itu. baru itu baju kedua biru yang mereka juara waktu di Kendari saat itu. Itu juara hijau. Nah, hijau, pertama hijau kali kuning. itu. Hijau kuning dulu. Iya, hijau kuning. Yang Pertama saya kali kali juara dulu. itu. Salah dia juga ini nih. Oke, jadi kan banyak event yang selalu menjadi runner up nih. Ya. Di tahun keberapa atau di event keberapa Miracle ini memperoleh prestasi begitu, prestasi pertamanya?
Mereka kayaknya Ini pada ya, saat Bang sekolah Ari dulu. bilang, Bang. Kalau prestasinya sekolah ya 2011 kayaknya. 2011 atau 2010. 2010 kita lulus. Itu eventnya SMA 1 Kendari. SMA 1 Kendari. SMA Main di Kendari berarti? Main di kandangnya. Main di kandangnya? Main di kandang saat kita pecundangi. Jadi Waspada. main di depan sekolahnya di lapangan basketnya itu juara 1 waktu itu pakai baju biru. Luar biasa mentalnya ya. Kita main di kandangnya orang. Baju biru itu kayaknya generasi ketiga, baju generasi Iya. ketiga. Iya, betul. Kayaknya. Jadi kan hitungan mungkin kita hitung generasi itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah. Iya, Jadi betul. kayak Miracle dulu kan cuma SMA 1 saja. Jadi bawa nama SMA 1, Miracle SMA 1 dulu main di Kendari. Tapi sebelumnya ada event juga. Dulu kan kita ini kayak haus pertandingan Ya, sempat cuma ada muda Bang, ya. sempat ada event itu di Kendari tapi di Telkom itu event umum. Jadi kita kumpul anak-anak kelas angkatan-angkatan ini tanya bagaimana kita berangkat atau tidak. Gila-gilaan aja mumpung libur begitu, mumpung libur. Cari yang punya dana dan lain sebagainya, berangkat. Setelah berangkat di sana event umum, pertama kali event umum kita ikut dan mungkin masih belajar main basket ya, belum terlalu tahu. Belum tahu Kendari ini pemain basketnya seperti apa, jadi kita cuma lihatnya di bawah saja. Setelah main ternyata kita dapat harapan 1 lah, juara 4 lah hitungannya. Iya. Juara 4 dengan jadi kayak rasa kekeluargaannya itu dapat, rasa semangatnya dapat karena ternyata kita main basket berjuang dengan begini sangat bagaimana ya, ada maknanya, ada makna tersendiri bagi masing-masing. Aldo juga pasti rasa waktu di sana. Soalnya pas datang, anak bau-bau kan, kecil-kecilnya datang main di sini, begitu tuh. Anak SMA pasti orang sana, ngapain kalian datang di sini? Iya. Nggak usah pulang nih besok, begitu talk-talknya tuh. Kayak misalnya kita ketemu SMA 4 tapi seniornya yang sudah lulus sekolah, kayak anak SMA 4 bilang pulang saja kalian lawan seniorku besok. Oke. Ternyata pas lawan kita bantai. Wah, luar biasa. Itu yang bikin euforianya kayak bagaimana ya, pulang kayak ada rasa bangga, pergi naik angkot, pulang naik angkot, uang pas-pasan kayak begitu kan. Itu awalnya kenapa kita mungkin solidnya dari situ. Oh iya betul. Setelah event itu ada lagi event, pulang lagi lah kita di bawah ada event Direktri di Lembah Hijau. Saya lupa itu eventnya apa ya kawannya. Pokoknya LA. Lawan finalnya itu JRT. Lawan finalnya dan itu masih kuat-kuatnya JRT. Untuk info saja kita Aldo kita kalah terus dulu. Tidak pernah juara dulu. Oke. Pokoknya JRT dulu terus, kalau ada juara 1, 2, 3 kita juara 4-nya. Betulan di Pantai Kamali dulu mereka ada pertandingan, mereka 1, 2, 3 kita juara 4 kita tidak dapat juga. Jadi di bawahnya. Setelah kita pulang waktu itu ketemu lagi. Nah, ceritanya dengan PD-nya kita baru pulang pertandingan sempat juara 4, ketemu lagi di final. Nah, di situ sudah mulai juara. Pas final itu juara. Nah, setelah itu kayaknya kita terusan juara. Untuk tingkatan itu ya, untuk tingkatan kayak pelajar, untuk levelnya kita kan mungkin dulu saingannya cuma JRT dulu segini, tapi kayak aduh. Tapi memang setiap masa kan ada orangnya. Iya. Betul sekali. Saat ini masanya ini. Tapi kan masanya itu juga kita berdarah-darah untuk Iya, dapetin betul. sekarang. Tidak gampang-gampang kita kayak ada kita juga junior dan lain sebagainya. Ada proses lah dan kita kayaknya melewati proses itu. Itu Untuk- kisah struggle-nya bagaimana Miracle spirit menang tadi nih yang membuat mereka konsisten sampai saat ini. Nah, tapi berdirinya Miracle secara profesional diolah ini di tahun 2018. Saya sedikit menggelitik mungkin kalau ada yang bertanya nih, Miracle itu punya siapa? Iya betul. Miracle itu punya siapa, karena secara tidak langsung kan ini dikelola secara profesional kan ya. Miracle itu punya siapa? Ya, punya kita bersama. Wih. Ini kita bersama betul. Tapi kan Tapi kan ini kan organisasi Bang. Iya. Yang ketua Miracle sekarang siapa Bang? Kalau sekarang ini kebetulan saya. Oh Bang Ari. Ya. Siapa kebetulan? Kayaknya dia duduk di sini. kebetulan dia menang. Kalah lawan Yuda dulu sama Yuda. Katanya sih dia menang pizza karena serangan fajarnya pizza. Dan terang-terangan dulu. Jadi kalau Jadi ini kebetulan nih ada coach sama asisten coach, ketua umum sama sekretaris. Oh, jadi jabatan di ini ya, Ya, saat ini seperti ini. Jabatan Ketua umum. organisasinya seperti itu. ketua umum, coach, coach, asisten coach, sekretaris. sekretaris. Seperti pemegang Bapak saham. Nah, bisa. Iya, donatur ya. Jadi akan jadi bisa digitu. jadi kita memang kan dari pas tertib organisasi kita sudah mulai setiap 2 tahun itu ada pemilihan ketua lagi. Jadi kita musyawarah mufakat juga pemilihan ketuanya. Dan kita melibatkan juga semua untuk memilih. Jadi tidak hanya dipilih oleh senior-senior saja, tapi semua junior juga ikut
turut serta juga. Jadi kita kan kalau digabung sama junior mungkin ya ada 100-an lebih lah sekarang anggota. Sudah berapa generasi selama 15 tahun ini? Ya sudah mulai mungkin kalau generasi ya kita pakai tahun saja mungkin. Mana itu ya? Mana Dari 2000 Dari 2000 kalau junior 8 sampai jadi nanti 16, 17, 18 ini baru mulai ada lagi kita punya dari karena ternyata di 2015 ke atas semakin banyak basket di Gogo. Jadi Semakin banyak? Jadi bukan hanya dulu kan Miracle Jumper. Iya. Sekarang banyak. Sekarang khususnya di angkatannya kita sudah mulai banyak, lebih dari 2 lah. Sekarang mungkin sudah mau hampir 10 juga guru basket. Sudah banyak rahim. Sudah banyak. Tapi Bahkan karena sudah banyak pun di Semansa pun yang dulunya kita pakai nama Miracle, akhirnya kita berbesar hati tidak memakai nama Miracle lagi. Karena di Semansa 1 itu bukan hanya anak Miracle yang sekolah di Semansa, Ya. tapi banyak juga gitu. Ya, jadi kita tetap secara klub tetap berjalan, tetap berorganisasi juga. Sudah terpilih ketua yang kedua. Ya sampai saat ini alhamdulillah adik-adiknya kita masih basket juga. Masa jabatan 2 tahun. 2 tahun. tapi kalau mau ditanya, sekarang itu anggotanya mereka sekarang ada berapa banyak yang 100 lebih tadi kata. berapa? Ini kalau di grup Ya di yang terhitung terdaftar. Seratusan lah. 19 kalau di grup 100? 19. Tidak ada yang live. Oh, banyak bang. Biasanya kalau di grup itu kan ada yang live. Bukan live, kalau kita sebut bertahan. Bertahan. Tahan. Seleksi alam lah Seleksi istilahnya. alam. Iya, lagi-lagi saya bilang Miracle ini yang kuat bertahan, lemah keluar. Ya. Sabar, kalau masalah Jadi keluar, dari- saya bisa konfirmasi. Iya. Saya bisa konfirmasi. Begini. Ya, coba. Saya mendukung mereka dengan cara yang berbeda. Siap. Ya, gitu. Betul. Ya, Tapi ada di grup. ada di grup. Ya, Ya, tapi di dulu. Jadi memang dari 119 itu yang aktif mungkin sekitar 20 sampai 30. Sisanya itu supporter. Ya, seperti itu. Nah, Atau kalau ada kegiatan mereka turut serta membantu kepanitiaan. Jadi mereka bukan hanya karena Pemain basket. pemain basket saja, karena suka basket, suka bantu. Jadi begini dulu. Jadi kedepannya mungkin kita bisa hidupkan lagi pemain band, pemain Iya, Nah, betul. sesuai minat dan bakat yang tidak bermain basket. Begini bang, kan dulu itu saya juga anggota mereka dulu masih awal-awal. Terus ini saya melihat di situ dulu ya timku ini kasihan, kurang sekali Kasihan, masalah dana. kasihan ya. Ya ada kasihannya bang. Sedih sekali. Betul. Ya. Bang, susah sekali berurusan dengan masalah dana dulu. Kita mau mengemis di tempat-tempat atau di teman-teman yang punya duit susah begitu tuh. Nah, akhirnya saya berkeyakinan begitu. Saya berkeyakinan kalau begitu biarkan nih teman-teman saya yang masuk di lapangan, tapi saya yang support dari belakang dengan bantuan dana saya ya. Luar biasa. Pernah support baju juga beliau. pernah selalu lah. Kalau ada event, kalau Event. Yang saya tangkap di sini berarti Miracle itu bukan siapa yang main di lapangan saja. Ya, betul. Siapa yang main di luar lapangan? Itulah kita keluarga kan. Keluarga. Jadi minat itu kita dukung kalau main basket. Menjalani fungsinya masing-masing. Ada yang main, ada yang kasih Support. materi, ada yang kasih teriakan, ada yang Spirit, yang kasih spirit, pokoknya. Ada yang kasih materi dan jadi ada yang ada yang kasih pinjam mobil, villa, banyak. Ya, saling support satu sama lain. Oke, saya mewakili Miracle di sini. Mungkin barangkali terima kasih sama. kepada teman-teman semuanya yang telah membantu Miracle sampai di titik ini. Oke, mari kita Ya, sebenarnya kalimat tadi itu menutupi kalimat saya enggak punya bakat di basket sebenarnya. ya rata-rata begitu sebenarnya. kita Jadi, bertahan, kita masuk dan bertahan itu atas kesadaran. Iya. kan semua orang punya bakat masing-masing Bang. Jadi dia rasa mungkin ternyata saya tidak bisa di basket. Jadi biasa ada yang izin Kak Ari saya terus main basket, saya jadi supporter saja. Atau kalau ada apa-apa di bidang desain atau apa Desain, saya ya. bantu. Kita juga punya desainer yang Seperti hebat-hebat. itu. Jadi Kita ngulik coba satu-satu ya, dari Miracle ini sudah kemana aja dengan Miracle dari basketnya ini. Oh, iya, Mungkin betul. dari Kakak Ari duluan mungkin. Setelah basket di sini, dulu kan kita dari bola ini kita ke lapangan. Iya. Nah, kita bawa bola untuk main basket. Nah sekarang dari main basket ini sudah dibawa kemana saja basket ini? Kakak Ari sudah dibawa kemana saja karena basket? kalau dibawa kemana saja, bagaimana ya? Mungkin karena basket punya kenalan lebih banyak lah. Mungkin kayak begitu kalau saya pengalaman, kalau kayak dibawa di mana saya mungkin pernah main di Malang ya, pernah main di Surabaya, pernah ikut event-event nasional lah kayak begitu kalau tingkat kampus event nasional. Kemudian Wah, makasih banyak. Tunggu, hari ini lebih menarik kayaknya. Akhirnya
Akhirnya ini yang disebut sponsor tadi, membantu dari belakang. Sebenarnya saya beli untuk makan di belakang. Sama-sama. Oh ini punya Pak Ode? Santai. Kebetulan lewat tadi itu. Bukan untuk kita Pak. Lanjut bang. Mungkin kalau saya itu sih prestasinya mungkin ya kayak lebih banyak ketemu orang. Kayak di Malang ketemu punya teman, kalau misal ke Kalimantan punya teman, kalau main dulu sempat main-main juga di tim di Makassar. Kalau ada pertandingan dipanggil main di sana, jadi ketemu kan. Terus kayak misalnya kita main di tim lain dibayar dan lain sebagainya tuh mungkin saya kalau di basket lebih ke situ. Kalau top ini bang, event yang paling tinggi yang pernah kita ikuti apa bang? Event paling tinggi sih kalau menurutku tingkat mahasiswa sih. Kalau nasional kan memang saya tidak sampai di situ. Kalau mungkin pas topnya tuh mahasiswa mungkin. Mahasiswa ya. Kayak Pertalite Cup, kayak mungkin LA Campus League. Pertalite Cup itu di mana dulu bang? Pertalite Cup di Surabaya. Surabaya. Oh. Bisa pakai nasi kan? Punya experience ya. Kita kan Jadi begitu. Jadi mulai latihan kita kan mereka dulu tidak ada pelatihnya ya. Angkatannya kita iya, khususnya itu tidak ada tidak pernah pelatihnya. Jadi main basket otodidak, lihat NBA yang kan tulangnya kita, ototnya kita beda sama orang Amerika. Iya. Jadi Pokoknya lihat orang motif di NBA terbang, kita juga mau terbang. Sampai susun meja. Pasti ada yang pernah tuh. Angkat meja di boarding tuh bang modal. Pasti. Pas semua. Semua angkatan kayak pernah begitu. Kalau itu dari SMP malah itu kita lakukan. Kalau kita bang, Apa ini ya? main basket sudah sampai di mana saja bang? Sama sih kayak Hari pernah wakilin kampus. Kalau nasionalnya pernah wakilin Sutra di 2015 di Jakarta. Jakarta bang. Jakarta, Ibu kota ya. Kota. Tahun 2015. Tapi pas 2015 itu ikut event di Jakarta, lihat basket di Sultra ini kayak kok masih begini. Kan kita saya sempat tinggalin basket di Sultra ini 4 tahun. Terus betul-betul kayak menetap di Jawa. Di situ lihat perkembangan basket di Sultra ini, kenapa kayak saya masih SMA kayak dulu. Jadi mungkin disitulah niatku pertama mau melatih basket di bawah untuk Sultra. Itu sih yang pertama buat saya pengen jadi pelatih. Tapi maksud saya untuk masuk di tim atau mewakili Sultra ini kan tentunya tidak sembarang saja. Tentunya melalui proses ada selektif juga di situ. Seleksi. Betul. Ada seleksinya juga. Bagaimana struggle itu kok bisa ada di tim itu gitu? Di Auto Bela Sultra. Waktu bela Sutra atau yang di kampus kau wakilin kampus kan itu tidak gampang karena kau bawa nama kampus. Kebetulan jago dia waktu itu. Jago. Tidak bagaimana sebenarnya bukan kalau jago, sebenarnya barang ini konsisten dan fokus saja. Konsisten apa yang kalian jalan itu harus fokus, konsisten. Jangan kalau bisa jangan, karena begini, pada dasarnya manusia itu tidak bisa apa yang namanya? tidak bisa multitasking. Ya, multitasking. Jadi Harus fokus. ya, fokus. Pacar tuh bisa. Itu mungkin ke cewek. Kalau cowok itu susah untuk multitasking. Di situ saya sadar, makanya saya pengen betul-betul, karena saya sudah bilang saya cinta basket, saya tidak mau main band, saya belajar. Oh, di situ saya Karena nggak saya kan pakai- Maxi Potson. saya tidak pakai saya tidak pakai gadget setahun. Karena sempat? Sempat karena betul-betul pengen jadi pemain basket yang kalau bisa pulang di bawah-bawah itu panutan lah. Karena saya lihat standarnya di bawah kan, dulu kita masih SMA kita bandingkan, oh tidak begini. Jadi kita harus beri standar yang tinggi supaya generasinya kita bisa melihat. Apalagi kita hidup di Buton ini kan, Buton itu kan bukan Pulau Sulawesi tapi Pulau Buton. Jadi kita harus berpikir kayak, oh kita yang jadi susah kawan anak sini mau berangkat ke sana, kayaknya tidak semuanya bisa. Tapi ngomong-ngomong ini bang, tadi kan kita bilang kalau agak berbeda daya saingnya di bau-bau sama di luar. Sejauh apa bang kalau kita lihat itu, maksudnya kemampuan orang pemain-pemain di bau-bau sama di luar itu bang. Kita punya potensi. Kita punya potensi, bisa nggak kita lawan mereka begitu? Bisa sekali. Maksudnya waktu awal-awal dulu bang. Oh tuh. Waktu awal kita di kampus. So di kampus Iya. itu bisa sekali. Ini olahraga ini ternyata sebenarnya siapa yang mulai duluan pasti akan
begini lah, kalau kita mulai dari kecil pasti akan lebih lentur badannya. Beda kayak saya pribadi aja lah, kayak mulainya dari kelas 2 SMA. Kalau mau dibilang kerja keras, latihan fokus, sampai tinggalin kampus, ya beda saja sama orang yang sudah mulai dari awal gitu loh. Ya bicara pengalaman masih kurang, karena biar kita kerja keras, tapi kalau kita tidak dapat jam terbang sama saja. Oh, jam terbang ya. Jam terbang sebenarnya yang paling penting. Berarti di bawah-bawah ini memang hanya kurang jam kerja, jam terbang saja berarti. Jam terbang sama edukasi ke orang tuanya sih. Oh iya, Edukasi ke orang tua karena nilai trust ya. Ya, karena mungkin orang-orang tua di bawah ini belum tahu jenjang karir basket itu sebenarnya mau sampai gimana. Mereka masih anggap olahraga ini kayak sudah kau main basket saja, yang penting di rumah kau udah main HP, kan Betul. pikirannya orang-orang tua zaman sekarang kayak gitu. Daripada main motor ya. Ya, makanya saya kebetulan sama Kak Wayu, sama kakak-kakak di sebelah sini, ya pengen kita kasih tahu kalau basket itu jenjang karirnya sampai sini loh. Kamu itu bisa dibiayain sekolahmu, Dan kuliahmu juga. Ya, jadi kayak gitu sih. Kalau kita Bang Riko, kita wakili kampus. Kalau saya tidak ini, jadi kayak yang kalau tadi harus konsisten ya. Saya dulu tidak konsisten. Jadi kuliah di luar, termasuk Sulawesi Tenggara di Kendari. Kuliah di Kendari, saya basket itu hanya sekedar cari keringat saja. Lebih fokus ke kuliah. Hanya karena tadi saya juga merasa ingin memiliki juga nilai dan saya sudah tidak fokus bermain basket, hanya sesekali. Maka untuk memberikan kontribusi saya lewat organisasi saja. Jadi sekretaris, saya atur bagaimana tertibnya organisasi, seperti itu, supaya ada juga yang melihat organisasi ini dia berdiri secara administratif. Karena kalau kayak tadi, kalau kita cuma klub kan sebelumnya kita hanya bikin gitu saja. Ini kita bangun ADRT, kebetulan ADRT saya sama Wahyu yang bikin, saya yang merumuskan. Jadi kita mulai tertib lagi. Kita daftar ke Perbasi bahwa kami punya pemain sekian, punya pengurus sekian. Jadi bukan cuma pemain yang kita daftar ke Perbasi, pengurus juga dan lain-lain. Hanya saya fokusnya kalau di Merakel saat ini seperti itu. Tapi kan kita pemain juga di UGM Bang tuh. Kalau Ya. UGM, ya UGM kan S2. Ya. Kalau untuk main itu sebenarnya hanya pekan olahraga saja, pekan olahraga Antar fakultas. Antar antar jurusan. Ah. Jadi kalau di sana ada Porsia itu kayak hukum, fakultas hukum. S1 S2 gabung di situ pertanian. Jadi sampai itu aja. Terus ada di Pasca Sarjana. Pasca Sarjana kebetulan dulu itu waktu tahun kami belum diikutkan dalam pertandingan per fakultas. Mungkin nanti saya keluar baru Wahyu baru itu. Jadi tidak terlalu fokus. Seperti itu. Kalau kita Bang, kan ini pernah saya dengar ya, ada salah satu pemain dari Kota Bogor, pemain basket di UI. Yang lumayan terkenal di sana. Dan saya cek Bang Wahyu. Betul itu Bang? Coba mungkin bisa diklarifikasi. Salah satu pemain UI terbaik. Salah satu pemain UI ini. Jadi jadi begini, kalau waktu di UI justru kayak tadi kayak Riko, jadi sama juga kayak adik-adik yang lain. Karena kita dulu basicnya mungkin di bawah kita kelihatan jago ini anak ini. Tapi pas sampai di kampus besar, apalagi dulu kebetulan kuliah di UI, ternyata basketnya kita masih jauh ya. Kita Jadi mau kejar juga. bahkan saya pun di tingkat universitas pada akhirnya tidak latihan di tingkat universitas karena tadi kita sudah kalah basic, kalah size, ditambah lagi kita butuh penyesuaian. Jadi memang pas di UI saya hanya main saja antar fakultas. Setelah main lagi di tingkat universitas. Bahkan untuk ikut kayak liga mahasiswa dan lain sebagainya susah. Karena tadi kalau kita bersaing sama teman-teman di sana memang kita masih jauh. Nah, justru karena hal itu yang mungkin membuat kita semua ini berpikir, wah kita balik ke bawah. Siapkan generasi. Kita harus siapkan generasi. Jadi kalau dari basket bisa dapat apa? Alhamdulillahnya pas saya selesai S1, saya lanjut S2, saya beasiswa Kementerian Olahraga. Nah itu pakai sertifikat basket. Wah, ini poinnya, ini poin. Jadi poin. mungkin buat adik-adik sebenarnya
ternyata dengan sertifikat itu kita bisa pakai. Tapi kan ternyata di basket itu tidak hanya sertifikatnya, butuh juga diuji. Karena dia olahraga yang bisa dilihat. Jadi walaupun kita punya sertifikat, tapi ketika kita tidak bisa memperlihatkan kemampuan, tidak bisa juga. Cuma memang pada saat itu, kalau saya pribadi, alhamdulillahnya dengan sertifikat itu, ya walaupun didukung juga dengan syarat-syarat yang lain. Tetapi salah satunya kan syarat olahraga. Alhamdulillah bisa masuk di kampus UGM pakai beasiswa itu, kemudian ada sertifikat itu. Nah terus sejauh mana bola basket ini membawa saya, ya kayak kemarin alhamdulillah kita sama Aldo dipercayakan menjadi coach dan asisten coachnya Prapopnas dulu. Awalnya kan dari Polres ya. Jadi awalnya kita pulang, kita melatih di SMA 1, alhamdulillah kita juara Popda, habis itu juara di tingkat Sultra, dan kemudian ke Prapopnas di Kalimantan di Samarinda. Nah ternyata di Prapopnas itu kita ada 7 orang anak miracle di situ. Wow. Adik-adiknya kita. Keajaiban memang. Adik-adiknya kita di situ ada 7 orang, 6 orang. 4 orangnya dari klub lain. 4 orang dari klub lain. Tapi ini mulai kelihatan ternyata regenerasinya kita miracle dari ilmu dari kakak-kakak semua yang kuliah di Jawa kita bawa pulang bisa seperti itu. Jadi sayangnya kita terhenti langkahnya di sana pada saat itu. Nah, pulang dari Prapopnas, alhamdulillah kita juga yang bagian dari Miracle, coachnya kita dikasih kepercayaan lagi melatih di Porprov. Jadi kebetulan Porprov itu manajernya Rico, pelatihnya kepalanya Aldo, saya asistennya juga. Jadi masih Miracle juga di situ. Masih Miracle juga, luar biasa ya. Dan pemainnya juga Dan pemainnya 10 orang anak Miracle. Pas Porprov kemarin. 10 orang mendominasi ya. Dan ini dominasi bukan karena dia anak mereka, Ya. karena memang mereka mampu bersaing. Karena mereka menunjukkan kemampuannya. Bukan anak bersaing. Terbaik. Dan alhamdulillah. Jadi terbuka untuk umum. Jadi saya tambah. Alhamdulillah pada saat Porprov kita raih emas pada saat itu untuk Kota Bogor. raih emas. Raih emas untuk Kota Bogor itu untuk yang cowok. Dan alhamdulillah 10 orang itu anak mereka juga. Nah ini semoga kita tetap dikasih kesempatan, kita mau melanjutkan ke Prapon, semoga rezeki, dan alhamdulillahnya anak Miracle juga di situ banyak juga. 8 orang anak Miracle, semoga tidak ada perubahan dan kita dikasih kesempatan supaya tadi ternyata basket ini olahraga yang kompetitif. Jadi harus ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, untuk mempersiapkan itu makanya lahir organisasi dulu tuh Miracle. Ada ketua, ada pelatih. Semua harus kadang kita punya ego masing-masing gitu. Tapi karena kita organisasi jadinya bukan organisasi yang hidupkan kita, tapi kita yang hidupkan organisasi. Apalagi ini tidak dibayar gitu. Karena sisi lainnya walaupun kita mengembangkan basket, kita ingin juga anak bobo itu terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Salah satunya lewat olahraga. Mereduksi hal-hal ini ya. Makanya kemarin Pak Ari juga sebagai ketua sudah mempunyai program-program apa saja yang untuk Miracle. Ya karena kemarin mungkin kita masih fokus di tim putri mungkin karena Miracle belum ada tim putrinya. Oh iya. Dulu ada. Tapi sekarang karena mungkin faktor lain tapi Sekarang jadi supporter. Sekarang jadi supporter saja. Nah, jadi Lapangan juga. Oke. Atau nikah muda mungkin mereka. Ya. Iya. Bagi betul tadi Sampai hari dibilang ini sama salah satu nikah ini. sama Ivan ada olahraga rekreasi, ada olahraga prestasi. Iya. Ini kita mau sampaikan ke adik-adik di Bobo bahwa kalau kita mau berprestasi di bidang basket ternyata umur membatasi. Kayak kita ini kan sudah Ya. prestasinya uzur lah. Maksudnya kalau adik-adik ini kan ternyata ada dari tingkat SMP, SMA, kuliah. kuliah. Nah, kayak Ari sama Aldo kan ikut liga mahasiswa, mereka ternyata begitu. Jadi kita mau persiapkan dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Tapi yang paling penting itu sebenarnya kita mempersiapkan adik-adik ini bukan hanya untuk memenangkan pertandingan, tetapi juga memenangkan kehidupan. Jadi Luar biasa. istilahnya itu oke lah di lapangan kita berjuang, ada yang kalah dan ada yang menang, tetapi di luar lapangan kita berusaha untuk menang sama-sama. Menang sama-sama. Karena kita sama cita-cita sama-sama. Jadi di ya. Miracle ini tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada juga yang terlalu rendah. Kalau kita bisa tumbuh sama-sama, ya kita coba sama-sama. Saya tumbuh sama-sama dengan dia. Iya. Baru banget. Ini berdua di Malang, ini berdua di Jogja. Itu tadi yang saya mau Jadi dari SMP 2004 kita hanya dipisahkan di S1. Saya di Iya. Kendari, Iya, di di Jakarta. Jakarta. S2 kita di Sama-sama di Jogja. Ini kalau perempuan sudah kawin ini. Kalau sudah nikah Sudah hamil luar nikah kayaknya dia nih. Kalau sudah nikah belum? Belum ada. Belum. Sama-sama belum Sudah. nikah. Jadi kalau kalian memang disatukan karena
hobi yang sama, mereka yang sama. Saya pikir siang ini kita di Talk Space ini karena status yang sama. Saya kira kita disinggung berdua ini, padahal singgung sama-sama semua paling. Kita mayoritas teman-teman. Tapi kalau dari umur juga kita kan, ya. Jadi memang prestasi di bidang basket itu banyak, tinggal setiap klub pingin lah adik-adiknya mungkin meraih prestasi, begitu pun juga kita juga mereka begitu. Jadi kita pingin sampaikan kayak tadi jenjangnya. Kalau sekolah ada Popda, ada Prapopnas, ada Popnas. Kalau Porprov ada Porprov, ada Prapon, ada Pon. Nah ini yang kita mau sampaikan ke adik-adik. Cuman memang ya tidak mudah karena tadi harus ada dukungan dari semua pihak. Paling tinggi di Popnas ya. Oke, kita mungkin sudah jadi rahasia umum mungkin di Indonesia kan saat ini yang namanya sampai ke pemain timnas itu ada itu yang kau lihat berita dulunya pelari nasional, sekarang jual sate atau kayak hal yang kayak bagaimana? Bagaimana kira-kira untuk mereduksi itu misal? Kalau yang saya tahu olahraga ini olahraga mahal, sepatunya mahal. Iya betul. Ada juga murah, ada Wameos kan? Iya. Ini bukan sponsor yang sebut ditit ya. Oke. Ngobrol aja mau sepatu, saya ada satu pertanyaan. Oh ya, silakan. Tidak, ini kan Nike Air Jordan. Tapi selama pertandingan saya tidak pernah lihat anak basket pakai Nike Air Jordan untuk main basket. Ya, Itu kenapa ya? Kenapa? karena mahal kita tidak sanggup beli. Saya jawab. Karena tidak cocok naik Jordan kalau pakai di lapangan seperti itu. Jadi tolong. Lain kebenaran ini. Iya, itu kebenaran. Bukan Tapi yang kita paling tidak utama mampu. tidak punya uang kita. Kami butuh uang. Tidak, orang kaya. Oh iya betul. Tapi masih banyak, masih ada orang kaya yang tidak sadar untuk mengimbangi fasilitas yang bisa kita pakai. Jadi tolong di sini mungkin bapak-bapak yang ini, saya melihat kalau secara pribadi saya melihat kan saya yang memang merantau tuh bukan yang teman-teman. Saya yang paling lama mungkin merantau di sini. 3 tahun saya pergi, 2 tahun saya pergi, saya lihat yang paling berkembang memang basket. Nah, saya mau tanya teman-teman praktisi atau pelaku memang basket di sini, bagaimana posisi basketnya bau-bau saat ini dan mungkin nanti, karena saya ngeliat juga kemarin katanya di tahun 2036 itu 2036 ya kalau nggak salah. Ya. 2036 itu 2030. bau ini bakalan menjadi tuan rumah. Nah, kalau yang saya tangkap atas kesadaran Indonesia. Ya. Atas dasar kesadaran itu mungkin teman-teman di sini, teman-teman Miracle ini punya spirit untuk mempersiapkan generasi-generasi itu untuk siap menjadi tuan rumah. Iya. Itu luar biasa sekali. Kalau itu jawab, itu pertanyaan atau pernyataan? Itu pernyataan sekaligus pertanyaan. Jadi, pertanyaannya ya. itu. Ya. Di sini kan praktisinya sudah ada. Ya. Tentunya kita butuh faktor-faktor pendukung. Ya. Apa yang ingin teman-teman melihat kurangnya instrumen suksesnya basket di bawah itu apa?